Selamat siang, Bu Nurlian. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya nih siang ini, Bu? Alhamdulillah, Bu. Saya lagi baik-baik saja. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Sudah makan nih, Bu? Sudah, Bu. Tapi sepertinya yang saya lihat dari raut wajahnya, seperti ada sesuatu begitu, Bu. Iya, Bu ya. Kelihatannya, Bu ya. Iya, seperti adanya sesuatu yang sedang dipikirkan gitu, Bu. Iya, Bu. Tidak, Eh, Boleh saya berbicara dengan Ibu sekitar 15 atau 10 menit atau 20 menit, Bu? boleh, Bu, boleh. Saya sedang free sekarang, nggak ada waktu, nggak ada kerjaan, nggak ada yang mau dikerjakan juga. Boleh? Iya. Terima kasih ya, Bu ya, atas waktunya. Begini Bu, sebenarnya saya sedang memikirkan suatu masalah nih Bu. Ada siswa saya di jam pelajaran saya nih di jam matematika. Nama siswanya nih Bu si Jamilah Bu. Beberapa waktu terakhir ini dia sering tidak masuk di kelas saya Bu tanpa keterangan. Oh, begitu. Jadi, dia, nggak ada ngasih kabar apa-apa begitu ketika jam masuk, kelas seperti biasanya, Bu? Iya, setelah saya cek gitu kan Bu ya, saya lihat dari pola-pola ketidakhadirannya, saya lihat dia selalu tidak datang di hari-hari tertentu yang ada jam pelajaran saya gitu Bu. Saya tidak tahu nih apa masalahnya gitu, apakah dia memang punya masalah pribadinya atau justru punya masalah dengan saya sendiri gitu Bu, sehingga di jam saya dia tidak masuk. Jadi, sebelum ini, Ibu sudah mencari tahu begitu apa, masalah yang sedang dihadapi anak ini, Bu? Saya sudah mencoba berbicara kemarin dengan dia gitu kan Bu, saya panggil dia, mencoba berbicara, empat mata, tapi ternyata dia selalu mengalihkan pembicaraan ketika saya bertanya tentang itu, apa masalahnya, kenapa dia tidak sekolah di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu itu Bu. Setelah itu karena waktunya tidak lama, jam istirahat, bel berbunyi, ya kita langsung masuk kelas. Jadi saya tidak bisa menggali informasi lebih dalam, mengapa dia tidak masuk, gitu, Bu. Oh, jadi, dari permasalahan ini, eee, Ibu pengennya kondisi yang Ibu harapkan seperti apa gitu, Bu? Saya berharap ya dia bisa seperti dulu lagi, Bu, karena dia ini sebenarnya adalah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata gitu, Bu. Nah, saya khawatirnya besok jika hal ini terus-menerus terjadi, saya khawatir nilai siswa ini akan menurun. Justru dia nantinya bisa, justru tidak naik kelas gitu. Saya mengkhawatirkan ini karena sayang sekali siswa ini yang cukup berprestasi, punya potensi baik gitu. Entah apa masalahnya kok ya tiba-tiba dia sering tidak masuk sekolah. Saya berharap dia bisa hadir kembali aktif kembali ke sekolah gitu Bu. Iya ya Bu, sayang kalau anak, istilahnya yang punya kemampuan yang lebih, tapi, kehadiran di sekolahnya seperti ini, begitu Bu. Iya, Sayang juga untuk, masa depannya, begitu ya Bu ya. iya. Nah, untuk, dari masalah yang Ibu sampaikan ini, untuk mencapai, target dari, keinginan yang Ibu harapkan tadi, eee apa yang, Ibu, akan lakukan, Bu? Saya ini, saya tadi kan saya sudah mencoba untuk memanggil dia, tapi sepertinya dia belum terbuka dengan saya. Saya berencana akan bekerja sama dengan guru BK, Bu, ya. Karena kan guru BK ini mungkin punya teknik tertentu untuk mendekati anak gitu, Bu, ya. Jadi saya Mhm. akan berkolaborasi nantinya dengan guru BK, memanggil siswa tersebut
untuk menggali lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya penyebabnya siswa ini tidak mau ke sekolah atau jarang datang ke sekolah gitu, Bu. Mhm. Oh iya, Bu. Kemudian, dari skala 1 sampai 10 begitu, Bu, dari masalah yang Ibu sampaikan ini tadi, di manakah, kira-kira posisi Ibu sekarang, dalam mencapai tujuannya begitu, Bu, dari usaha yang sudah Ibu lakukan, eee, terhadap masalah anak ini tadi, Bu? Ya, saya sepertinya sekarang sedang berada di angka 5, Bu. Karena begitu sulitnya saya mendekati dia gitu. Saya sudah coba juga, bertanya dengan temannya, dia juga sepertinya teman-temannya juga tidak tahu apa penyebabnya seperti itu gitu. Jadi saya memang kesulitan menggali informasi ini. Sementara saya cukup menyayangkan sekali nih siswa yang seperti ini jika tidak diperhatikan gitu ya Bu ya, lama penanganannya, saya khawatirnya dia bisa putus sekolah gitu Bu. Iya iya, Bu. Iya, Bu, Makanya sangat saya disayangkan ya, Bu. iya, makanya saya cobalah, berinisiatif sendiri karena saya mau ngobrol dengan wali kelasnya juga sudah pernah gitu ya, Bu, ya, cuman belum ada tanggapan yang serius gitu. Makanya saya coba karena rasa saya peduli dengan dia gitu ya, Bu, ya, makanya saya coba untuk bekerja sama pula dengan guru BK gitu, Bu. Jadi, ini tadi hambatan Ibu dalam menghubungi anak ini, cukup, ada tantangannya ya kan, Bu? Iya. Jadi kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah ini tadi? Nah, tadi selain saya, berkolaborasi dengan guru BK, kemudian juga mungkin rencananya nanti saya juga akan undang orang tuanya datang ke sekolah gitu, Bu, ya, untuk mendiskusikan masalah ini. Dan selanjutnya, setelah dinasehati mungkin nanti sama guru BK-nya atau orang tuanya, saya akan minta bantu wali kelasnya juga untuk memperhatikan kehadirannya, selanjutnya. Apakah sudah mulai membaik atau masih, seperti sebelumnya gitu, Bu. Oh iya, Bu. Kemudian Bu, kira-kira, siapakah, yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan, inisiatif Ibu ini, untuk bisa terwujud gitu, Bu? Atau dukungan-dukungan dari siapa, atau dukungan yang bagaimana yang bisa, istilahnya bisa mendukung Ibu untuk mewujudkan harapan Ibu yang ini, Bu? Hmm. Dukungan pertama pastinya saya minta tolong tadi dengan guru BK, kemudian dengan wali kelas, dengan orang tua, dan juga saya minta bantuan, dari temannya, Bu. Kan biasanya kalau, anak-anak nih lebih terbuka dengan temannya, jadi Iya saya minta iya, tolong betul. bantu dengan teman yang akrab dia nih, minta tolong kasih masukan atau saran supaya dia tetap bisa ke sekolah lagi gitu, Bu. Rencana saya seperti itu. Dukungan yang Iya saya harapkan. iya, Bu, betul sekali yang Ibu sampaikan tadi, kalau dengan teman dia pasti akan sangat terbuka gitu ketimbang dibandingkan gurunya ataupun Iya, guru BK-nya begitu. Karena dia mungkin kalau sama teman dia merasa plong aja untuk bercerita tanpa ada rasa takut begitu ya, Bu, ya? iya. Nah itulah tuh Bu, menurut saya, seperti itu gitu. Eee, Kalau Ibu Erma juga sepemikiran dengan saya gitu, berarti saya Iya, Bu. merasa yakin akan rencana saya ini. Iya, Bu. Jadi kalau menurut Ibu dari rencana Ibu ini tadi yang sudah Ibu rencanakan, jika ini nanti, Ibu terapkan akan mencapai, keberhasilan berapa lah Bu kira-kira kalau kita ratingkan dari angka 1 sampai 10 begitu, Bu? Saya sudah merencanakan itu, memikirkan itu beberapa hari ini. Menurut saya ini akan berhasil hingga 9 mungkin Bu, atau 10. Karena kita sudah mengajak siswa itu berbicara gitu, apa permasalahannya. Saya yakin, kita bisa mencapai angka yang maksimal jika kita memang maksimal melakukannya.
Ya, kita sudah saling bicara terbuka dengan anak tersebut ya, Bu. Iya, Juga sudah menghubungi temannya, begitu ya, Bu. Kita iya, juga di sini istilahnya bicara dari hati ke hati lah istilahnya iya, untuk, iya. mengajak dia kembali bersekolah aktif seperti semula, begitu ya, Bu, ya? Iya, karena selama ini kan kita belum tahu nih, apa yang menjadi, permasalahan dia, apa kendala dia, sehingga dia Betul, berlaku Bu, seperti itu, gitu. betul, Bu. Kalau dia sudah terbuka dengan guru BK, dengan mungkin dengan guru BK juga belum begitu leluasa dia menyampaikannya, mungkin dengan temannya, gitu. Nah, saya Iya. yakin, bisa sampai di angka 10, Bu. Amin, semoga lah, Bu, ya. Jadi, Iya. kapan rencana Ibu, rencana Ibu ini akan dilakukan, Bu? Saya setelah melakukan percakapan ini saya merasa kuat gitu ya, Bu, ya. Saya merasa yakin dengan hasil pembicaraan ini, berarti saya akan merencanakan ini esok hari, Bu, rencananya nih besok gitu. Wah, cepat ya, Bu, ya, gercep. Iya, karena kan, ini masalahnya kehadiran siswa gitu, Bu. Kalau Betul, Bu, misalnya betul. siswa ini terlalu banyak libur, ya saya khawatir ketinggalan pelajaran dan nilainya bisa menurun atau bahkan tadi, Bu, bisa tinggal kelas. Iya, iya. Oke, Bu, baik, Bu, dari percakapan kita ini kira-kira, apa, yang bisa Ibu, ambil, manfaatnya? Apakah ada, solusi atau manfaat lainnya yang bisa Ibu ambil, Bu, dari percakapan kita ini, Bu? Iya, Bu Erma, saya, senang sekali nih setelah mengajak Ibu Erma ngobrol gitu ya. Saya sebenarnya ya sudah memikirkan beberapa rencana, tapi saya masih ragu-ragu, Bu, untuk menjalankannya. Namun setelah, saya, sharing dengan Bu Erma gitu kan, saya merasa, oh ternyata apa yang saya lakukan ini, benar gitu. Maka saya merasa lebih kuat, lebih yakin untuk menjalankan rencana saya ini gitu, Bu. Ya, berarti, solusinya sudah bisa Ibu, gambarkan dari masalah ini ya, Bu? Sudah didapat solusinya dari percakapan kita siang ini ya, Bu? Iya, Bu Erma. Terima kasih ya Bu Erma ya sudah menguatkan saya, eee, meluangkan waktunya untuk bercerita dengan saya nih, untuk Iya, mengatasi Bu, permasalahan sama-sama. saya. Mungkin besok lain waktu jika ada lagi yang ingin Ibu ceritakan, boleh kita sharing-sharing, kita, eee, luangkan waktu kita untuk bercerita seperti ini. Kemudian saya juga mendapat manfaat dari, apa yang Ibu sampaikan, mungkin, ketika saya mendapatkan masalah seperti ini, saya sudah ada gambaran seperti itu ya, Bu, solusi yang harus saya lakukan, sudah ada gambarannya dari masalah yang dihadapi oleh Bu Nurlian, seperti itu. Saya Iya, juga mendapat pengalaman baru dari percakapan kita ini, Bu, begitu, Bu. iya. Terima kasih sekali lagi Bu Erma nih sudah meluangkan waktu, soalnya setiap kali kita berbicara, sharing seperti ini selalu saya merasa dikuatkan gitu, Bu. Selalu ada Sama-sama, solusi. Bu. Iya, Bu. Iya, terima kasih ya Bu Erma, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu.